Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya akhirnya bersalaman dan memeluk Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai simbol jika konflik pucuk pimpinan PBNU berujung islah atau damai. Kesepakatan islah tercapai dalam rapat konsultasi syuriah PBNU dengan Mustasyar yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis 25 Desember 2025. Bagaimana proses perdamaian itu terjadi dan siapa pihak kuncinya? Lantas setelah islah, langkah apa yang akan diambil dan mampukah kedua pihak menjaga kesepakatan agar konflik tak terulang? Forum berlangsung selama sekitar 3 jam diawali dengan penjelasan Rais Am PBNU. Dilanjutkan pemaparan Ketua Umum PBNU sebelum akhirnya Mustasyar dan Kiai Sepuh menyampaikan pandangan dan arahan. Rapat yang dimulai pukul 12.00 hingga 15.00 WIB itu menghasilkan keputusan melalui musyawarah mufakat tanpa mekanisme voting. Semua pihak yang hadir menerima dan menyepakati hasil rapat tersebut. Pengurus Tanfiziah PBNU Amin Said Husni mengatakan, setelah kesepakatan islah ini akan digelar Muktamar ke-35 pada 2026 dengan penanggung jawab yaitu Rais Am PBNU Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Muktamar ke-35 NU dipastikan akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, memiliki legitimasi yang sah dan tidak menyisakan keraguan. Sementara itu, Mustasyar PBNU Ma'ruf Amin juga menegaskan peran Kiai Sepuh dan Mustasyar menjadi kunci dalam penyelesaian dinamika internal PBNU kali ini. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, Kiai Sepuh diposisikan sebagai rujukan moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan, terutama ketika organisasi menghadapi perbedaan pendapat. Menyatu lagi, kemudian mengatakan muktamar. Jadi sudah tidak ada lagi konflik. Pertemuan ini berakhir bagus. Ujungnya itu kan ada kesepakatan dan segera diadakan muktamar. Muktamar yang tidak oleh satu pihak, tapi bersama. Jadi masih tetap ada, Rais Am ada, Ketua Umum ada. Jadi berarti sama-sama hidup bersama-sama membentuk panitia menyelenggarakan muktamar. Dan kemarin juga wilayah-wilayah di sini juga mengarahnya juga ujungnya muktamar. Jadi finalnya adalah muktamar. Jadi para kita Mustasyar, para Kiai Sepuh itu hanya memfasilitasi ke arah yang sama, menghilangkan konflik, menyatu lagi, kemudian mengatakan muktamar. Jadi sudah tidak ada lagi konflik. Kira-kira begitu. Konflik di tingkat pucuk pimpinan Nahdlatul Ulama ini akhirnya dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, disertai sikap terbuka dan para pihak yang berkonflik untuk saling meminta dan memberikan maaf. Padahal pada fase awal, faktor pemicu konflik beserta dinamika manuver yang terjadi sempat berlangsung dengan tensi yang tinggi. Dinamika internal PBNU bermula dari rapat harian syuriah PBNU yang digelar di Hotel Aston City, Jakarta, Kamis 20 November 2025. Rapat tersebut meminta Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf mengundurkan diri dalam waktu 3 hari setelah menerima keputusan rapat. Dua tudingan utama yang melatar belakangi pemberhentian Gus Yahya, yaitu diundangnya tokoh kontroversial pro-Israel, Peter Berkowitz di Akademi Kepemimpinan Nasional NU, dan tudingan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU. Gus Yahya pun menolak keputusan tersebut. Ketegangan berlanjut setelah rapat pleno syuriah PBNU pada 9 Desember 2025 memperkuat keputusan sebelumnya dan menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai penjabat Ketua Umum PBNU. Lagi-lagi Gus Yahya menolak putusan ini. Di tengah situasi tersebut, Gus Yahya berupaya membuka komunikasi langsung dan surat klarifikasi dengan Rais Am PBNU untuk mengklarifikasi dua tudingan utama yang melatar belakangi pemberhentiannya. Dalam surat itu, Gus Yahya menyampaikan permohonan maaf soal menghadirkan Peter Berkowitz dan menegaskan tidak ada penyalahgunaan dana PBNU. Surat ini pun direspons oleh Rais Am dan akhirnya rapat konsultasi syuriah PBNU dengan Mustasyar digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis 25 Desember 2025.
Sahabat Kompas, islah antara Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf kini menjadi perhatian publik. Pertanyaannya, mampukah rekonsiliasi ini bertahan hingga Muktamar 2026 dan proses pemilihan Ketua Umum mendatang? Harapannya NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia semakin solid, tidak terpecah oleh perbedaan, serta terus memberikan kontribusi positif bagi umat dan bangsa.